banyak orang juga yang menganggap bahwa anggrek ini tidak punya tidak menjanjikan. Untuk mempercayakan orang bahwa ini loh, anggrek ini punya peluang bagus untuk ekonomi masyarakat. Nah itu di awal-awal memang berat. Itu mau karena anggrek ini kan nilai ekonomisnya tinggi, nggak harus lahan ribuan meter atau hektaran, puluhan sampai ratusan meter pun sudah bisa menghasilkan uang yang lumayan. Dulu belajar anggrek itu saya nanya ke beberapa kebun, ternyata nggak boleh. Nanya, oh ini tidak boleh rahasia perusahaan. Saya nanya ke sana, tidak boleh rahasia perusahaan. Nah dulu itu saya sempat berjanji pada diri sendiri, kalau saya bisa, jangan sampai orang belajar itu susah kayak saya dulu. Untuk mempercayakan orang bahwa ini loh, anggrek ini punya peluang bagus. Kita perlu konsisten, ulet, telaten untuk bisa jadi sukses. Daripada saya beli obat, saya beli anggrek aja, biar nggak stres, katanya kayak gitu. Anggrek itu biasanya kalau nggak besar-besar, kenapa kamu itu nggak besar-besar? Sudah saya perawati sampai bagus, masih belum besar. Gitu. Nah itu, kemudian sampai nyari anggrek itu sampai kemalaman hujan-hujan, kemalaman di jalan. Saya beberapa baca literatur bahwa Indonesia itu merupakan salah satu pemilik Plastanuva terbanyak di dunia. Memang benar kata orang-orang itu kalau kita nanam anggrek itu hati bisa seneng gitu loh. Dulu kan saya kerja di catering, biasanya di event mantenan, ada event pesta gitu. Kalau teman-teman jam 11 itu sudah pulang, saya nggak pulang. Mungkin gelas-gelas aqua itu saya kumpulkan. Nah saya bawa pulang, pagi harinya saya cari rumput untuk makan ternak. Nanti kalau siang-siang sambil istirahat itu saya cuci. Nah, nanti saya lubangi, nanti buat tanam anggrek. Baik, nama saya Dedek Setia Santoso. Saya sebagai owner dari DD Orchid Nursery. Ya, kalau mulai terjun di anggrek awalnya sih hobi ya. Hobi itu sekitar tahun 2005. Dan dari hobi itu kita serius untuk bisnis anggrek. Dan buat nama DD Orchid itu sekitar 2007. Nah selama 2 tahun ini saya lihat itu anggrek itu cenderung stabil dan cenderung naik. Dan saya juga sedikit bertanya kepada senior-senior anggrek. Nah ternyata dalam beberapa tahun ke belakang, dari dulu anggrek itu tidak pernah surut peminatnya. Saya melihat ini bisa buat investasi atau punya potensi bagus untuk dikembangkan. Iya, ini di Batu ini kan tempat kota wisata. Dan kalau hari Sabtu Minggu, biasanya ini jalannya macet. Dan Ragaas ini cuman kebagian macet tok gitu. Nah, dari sini saya dan teman-teman Karang Taruna dan juga masyarakat yang ada di sini ingin mengembangkan atau memberi punya usaha lain sampingan, syukur-syukur nanti bisa berkembang. Nah di sini saya dengan teman-teman buat inisiatif buat kampung anggrek. Di sini sudah ada anggreknya. Kita buat wisata edukasi kampung anggrek. Kita kolaborasi dengan masyarakat yang ada di sini untuk membuka usaha-usaha yang baru dan bisa memberi manfaat pada banyak orang. Dulu itu kan siapapun yang belajar di sini gratis, boleh gratis. Nah, sekian waktu berjalan, hampir setiap hari itu ada orang belajar anggrek.
1, 2, 3. Lah ini saya tiap hari ngomong kan capek. Nah, ayo ini dikelola sama teman-teman. Saya tetap gratis, saya memberikan ilmu gratis. Tapi ini dikelola, bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Ada sih waktu dulu kemana-mana cari anggrek itu waktu merintis itu sama-sama ke sana. Naik sepeda ontel, naik sepeda butut gitu. Nah itu kemudian sampai nyari anggrek itu sampai kemalaman hujan-hujan, kemalaman di jalan, itu di dalam hutan itu juga. Nah itu pernah juga. Awalnya saya ngajak dari beberapa warga sekitar, siapa mau nanam anggrek, tak kasih anggrek, saya beri anggrek gratis, saya ajari nanam. Nah di situ kita dapat masalah dari masyarakat itu karena pertama anggrek ini sampai bunga itu butuh waktu lama. Nah rata-rata itu 2 tahun. Mereka nggak bisa menjual, nanti kalau saya tanam ini jualnya gimana. Nah kemudian ini nanam anggrek ini nggak bisa dimakan juga. Nah dari situ kemudian saya buat namanya supply chain, buat rantai pasok gimana sih supaya petani itu nanam anggrek tiap bulan bisa panen. Nah itu kemudian saya beri bibit, mereka ada greenhouse, dari saya kasih bibit botolan, mereka nanam, pola tanamnya diatur. Mungkin kapasitasnya cuma 6.000, berarti setiap bulan untuk jadi bibit seedling itu butuh waktu 5-6 bulan. Nah jadi pola tanamnya diatur, tiap bulan nanamnya 1.000. Nah nanti kami beli, kami pasarkan. Berikutnya kemudian hasilnya baik, permintaan tinggi, beberapa tetangga juga berminat. Nah akhirnya jadi mitra untuk permajaan. Dari permajaan bertambah ada yang pendewasaan dan sampai pembungaan. Mulainya dari 1 tahun 2013 sampai sekarang sudah sekitar 108 petani mitra atau binaan. Nama saya Bapak Bakri, umur saya 53. Ikut petani plasma anggrek Mas Dede Orsid sudah mulai tahun 2017. Karena saya punya lahan ini juga saya dulu cuma petani biasa yang hanya menyewakan dan ditanami seadanya dan hasilnya juga seadanya. Dan sekarang saya dibantu sama Pak Dedek dengan bibit sama greenhouse itu mempunyai nilai tambah tersendiri buat saya, jadi penghasilan petani juga meningkat gitu dari petani yang biasa. Sosok Pak Dedek itu orangnya baik, suka membantu, suka memberi bantuan untuk pembuatan greenhouse. Nanti nyicilnya dicicil setiap kalau kita totalan. Untuk pesan-kesan untuk Pak Dedek, ya tetap jadi orang yang humble sama masyarakat, berbagi ilmu, dan semoga cita-cita untuk jadi kampung anggrek bisa terwujud. Nanti banyak anggrek-anggrek jenis dari Pak Dedek dan semua orang kalau cari anggrek bisa ke kampung anggrek sini. Jadi petani-petani bisa manfaatnya lebih banyak lagi. Nah yaitu petani itu sak rugi-rugine mereka usaha itu rugi tenaga. Nah kalau rugi biaya, bibit dan macam kita support secara gratis. Nah nanti kita beli, kita pasarkan. Nah itu awalnya ya dari masyarakat memang yang benar-benar seneng pada tanaman. Dari penghobi-penghobi dulu, nanti ketika peluang bisnisnya sudah bagus, tiap bulan menjanjikan, nah baru tetangga-tetangga kanan kiri yang punya lahan-lahan sempit itu mau, karena anggrek ini kan nilai ekonomisnya tinggi, nggak harus lahan ribuan meter atau hektaran, puluhan sampai ratusan meter pun
sudah bisa menghasilkan uang yang lumayan. Dari mahasiswa perguruan tinggi maupun SMK itu rata-rata setiap bulan antara 40 sampai 60 orang. Nanti di sini kita sediakan mes untuk tempat tinggal dan juga makan. Harapan saya dari adik-adik ini nantinya akan muncul breeder-breeder, petani-petani anggrek yang baru. Iya, ada kepuasan sendiri sih, misalkan ada dari adik-adik dulu yang magang di sini, ada beberapa yang dulu magang di sini, kemudian juga buka usaha sendiri dan sukses. Itu merupakan kebanggaan buat saya. Di sini saya punya visi misinya, salah satunya untuk mengembangkan anggrek Indonesia ini bisa bersaing dengan anggrek-anggrek di luar, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Syukur-syukur nanti bisa ekspor, karena anggrek di Indonesia ini kualitasnya nggak kalah sama anggrek-anggrek yang di luar. Tinggal SDM-nya yang di sini perlu ditingkatkan. Ya, mungkin kunci kesuksesan adalah belajar dari gagal dan jangan menyerah, jangan pernah malu pada apapun pekerjaan kita. Kita perlu konsisten, ulet, telaten untuk bisa jadi sukses. Petani lover, jangan malu buat petani-petani muda untuk jadi petani, terutama petani tanaman hias. Karena tanaman hias semakin maju perekonomian, kebutuhan akan tanaman hias akan semakin bertambah. Ini peluang yang sangat menggiurkan. Sukses selalu buat teman-teman petani lover di seluruh Indonesia.